Selamat siang, saya Pratiwi Sriana, NIM 411180141 dari kelas AM6 Karyawan akan mempresentasikan mengenai pengaruh brand awareness terhadap perilaku keputusan pembelian susu sapi merek Bir Brand oleh pembeli. Pada saat ini, persaingan pasar di dunia sangat bebas. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif dan saling bersaing dalam menjual serta memasarkan produknya. Perusahaan harus menciptakan strategi-strategi yang paling efektif dan efisien untuk mempertahankan produk yang ditawarkan agar digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya brand awareness atau kesadaran merek yang harus dimiliki oleh konsumen. Brand atau merek yang baik akan menempatkan perusahaannya di atas kompetitor lainnya dan membuat produk menjadi pilihan utama. Ketatnya persaingan memungkinkan untuk melakukan promosi secara besar-besaran dengan mengandalkan merek yang dimiliki. Nah, semakin intens promosi yang dilakukan melalui media sosial ataupun media-media lainnya, maka akan mendukung dalam meningkatkan brand awareness dari sebuah produk. Sebelum konsumen melakukan keputusan pembelian, konsumen harus mengetahui beberapa merek yang terdapat di pasaran. Itulah sebabnya konsumen harus mengetahui tentang brand awareness atau kesadaran merek ini. Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Pada awal bulan Juli 2021, di tengah maraknya kasus COVID-19 di Indonesia, susu sapi dengan merek Bir Brand dicari oleh masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas, tanggal 3 bulan 7 tahun 2021, susu sapi merek Bir Brand tersebut menjadi langka di supermarket. Apabila stok merek tersebut datang, maka masyarakat ataupun pengunjung supermarket akan berbondong-bondong datang untuk mengambil, bahkan mereka berebutan agar mendapatkan produk tersebut. Nah, oleh karena itu, susu sapi merek Bir Brand tersebut sempat mengalami kelangkaan stok. Nah, susu dengan merek tersebut dipercaya berkhasiat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Hal yang menarik ialah bahwa perilaku tersebut hanya terkait pada susu sapi merek Bir Brand. Susu sapi merek lain tidaklah menjadi bahan rebutan masyarakat dan persediaannya masih banyak di supermarket. Brand awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian suatu produk, baik barang maupun jasa. Pentingnya mempunyai brand awareness yang kuat merupakan kunci perusahaan agar bisa unggul dalam persaingan bisnis yang begitu ketat. Ada rumusan masalah. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi brand awareness pada merek Bir Brand terhadap keputusan pembelian. Yang kedua adalah penerapan brand awareness pada merek Bir Brand yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi brand awareness pada merek Bir Brand terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan brand awareness pada merek Bir Brand yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana pengaruh suatu brand awareness secara positif terhadap satu produk. Bagi jurusan manajemen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi terkait bagaimana pengaruh brand awareness secara positif terhadap suatu produk. Kemudian bagi perusahaan, maka penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana pengaruh brand awareness secara positif terhadap suatu produk. Adapun batasan masalah dalam draft proposal skripsi ini adalah sebagai berikut, yaitu mengetahui pentingnya brand awareness pada suatu produk, mengetahui dampak brand awareness terhadap suatu produk. Kajian teori. Pertama, ada pengertian merek. Merek adalah suatu produk atau jasa yang dimensinya membedakan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.
Value of branding for consumer dapat membuat pelanggan menjadi loyal, resisten terhadap perubahan harga, dan menganggap merek sebagai sahabat. Kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali suatu produk yang merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Nah, menurut Kartajaya, ia membagi kesadaran merek menjadi 4, yaitu ada unaware of brand, lalu ada brand recognition, brand recall, and kemudian ada top of mind awareness. Unaware of brand merupakan tingkat di mana merek belum disadari oleh masyarakat. Brand recognition adalah pengenalan akan suatu merek. Kemudian brand recall, seseorang dapat mengingat kembali sebuah merek tanpa bantuan. Dan terakhir ada top of mind awareness, yaitu merek tersebut jadi merek yang utama di pikiran masyarakat ataupun calon pembeli. Literatur penelitian yang dilakukan oleh Firda pada tahun 2019 menjelaskan bahwa brand awareness dapat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengar merek tersebut dan tidak yakin bahwa produk akan berguna, maka mereka tidak akan membelinya. Bagi konsumen, merek tentunya mampu menambah nilai. Adanya persepsi dan keyakinan atas produk yang menyebabkan konsumen ingin membelinya, sehingga konsumen tidak segan untuk membayar mahal agar mendapatkan produk dengan merek tersebut. Oke, metode penelitian. Pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian juga menggunakan teknik pengambilan sampling, yaitu non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Selanjutnya ada metode pengambilan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan datanya ialah angkat atau questionnaire dan juga wawancara. Wawancara sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu wawancara terpimpin, wawancara bebas, dan wawancara bebas terpimpin. Teknik pengolahan data ada beberapa tahapan. Yang pertama pengumpulan data, kemudian penyuntingan, lalu pengodean, dan terakhir adalah tabulasi. Analisis ketika melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan berkaitan dengan teknik penggalian data, juga sumber serta jenis data. Nah, kata-kata dan tindakan responden merupakan sumber data yang utama. Kemudian dilakukan pencatatan melalui catatan tertulis ataupun perekaman baik video atau pengambilan foto serta film. Berikut ini merupakan daftar pustaka atas proposal skripsi. Oke, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang.